Anak di TK sudah ada yang terkena narkoba. Anak di SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah garda terdepan untuk memerangi narkoba di Indonesia. BNN berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan kembali ditegaskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Kepala BNN dibantu oleh Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama. Dan dalam pelaksanaannya, BNN dibantu oleh 5 deputi, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Dari masa ke masa, BNN terus bertransformasi menjadi lebih baik dan memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya. Apa yang menjadi perhatian Bapak Presiden yaitu kita perang terhadap narkoba. Kita melakukan apa yang disebut dengan war on drugs. Ganja masih menjadi jenis narkoba paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia selama 1 tahun terakhir, yakni jumlahnya mencapai 65,5%. Disusul benzodiazepin 38%, sabu 33%, dan ekstasi 18%. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh BNN, salah satunya lewat sosialisasi dari berbagai lini. Mulai dari animasi, podcast, sosialisasi tatap muka, sosialisasi kekinian yang menyentuh generasi milenial, hingga melibatkan masyarakat lebih masif dalam gerakan Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran narkotika di dunia. Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru menurun dari tahun ke tahun. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 2,18% di tahun 2014, turun menjadi 1,8% di tahun 2019. Dengan demikian, terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019, sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. BNN memiliki 3 pendekatan kebijakan. Yang pertama, soft power approach, hard power approach, dan smart power approach. Soft power approach diterapkan pada bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi. Hard power approach diterapkan pada bidang pemberantasan, sementara smart power approach diterapkan pada penggunaan teknologi informasi dan penggunaan peralatan yang mumpuni dan modern. Kerja keras BNN juga dibuktikan dengan diraihnya opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut. Mendapatkan predikat baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi mencapai angka 75,1 untuk nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai 80 untuk opini publik. Sepanjang tahun 2020, BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap, di mana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional. Dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga permasyarakatan dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif
dalam pengendalian narkoba dari dalam lapas. Hingga 14 Juni 2021, BNN telah berhasil memusnahkan 23 hektar ladang ganja, 1,9 ton sabu, dan 173.000 butir pil ekstasi. Memberantas narkoba bukan hanya tugas BNN saja, tapi juga keterlibatan semua pihak demi menciptakan Indonesia bebas narkoba. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2021 menuju Indonesia bersinar.